puji syukur kepada Tuhan bisa sowan kembali ke Padepokan Semarang Madiun kepanggih kalian Bapak Grasius Iskarianto. Pripun Pak sehat? Sehat, pangestunipun Mas Budi. Nggih. Ngapunten saya agak flu, batuk, jadi mungkin nanti agak mengganggu dalam proses dialog. Begitu teman-teman. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan mengenai ilmu komunikasi Sumarah yang berkaitan dengan sesanggeman. Kesempatan 1 bulan yang lalu kita sudah membahas sampai dengan sesanggeman nomor 5 Pak Is. Nomor 5 ya. Kita akan melanjutkan di sesanggeman nomor 6. 6, 7, 8, 9. Pripun nyuwun pengarahnya Pak Is untuk ilmu komunikasi Sumarah yang berkaitan dengan sesanggeman nomor 6. Sanggeman tumindak leres ngestoaken angger-angger nagari ing ngaos ing sasami boten nacet kawruh ing liyan malah tumindak kanthi sih muris sadaya balengan para ahli kepatosan ing sadaya agami saged nunggil gegayuhan. Sanggem tumindak leres. Nah, itu dasar dari ilmu komunikasi Sumarah yang sangat penting sekali, Mas Budi. Karena untuk berhubungan dengan sesama itu dasarnya harus benar. Jadi seperti yang diungkapkan di dalam ajaran Buddha, benar dalam berpikir, benar di dalam berbicara, dan benar di dalam bertindak. Sehingga kita di dalam hidup bermasyarakat, berrelasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, dengan teman, dengan kolega, itu harus didasarkan pada kebenaran, pada benar. Jangan sampai ada tujuan atau apa ya, yang akan dilakukan itu apa? Niat untuk berbohong, untuk menipu, untuk menutupi kebenaran dirinya. Jadi kalau iya katakan iya, kalau tidak ya katakan tidak, kalau benar ya katakan benar, kalau tidak benar atau salah ya katakan salah, walaupun itu sahabatnya sendiri atau kelompoknya sendiri. Jadi harus didasarkan pada kebenaran itu. Berpikir benar, bertindak, berbicara benar, dan bertindak benar. Itu dasar komunikasi, ilmu komunikasi Sumarah yang sangat penting sekali, yang harus diperhatikan. Sanggem tumindak leres, macam ngestoaken angger-angger nagari. Salah satu kebenaran di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu patuh pada aturan negara. Ya, jadi peraturan pemerintah, peraturan pemerintah dari presiden turun ke menteri, turun ke lembaga-lembaga, turun ke gubernur, kemudian bupati, wali kota, camat, lurah, dan sebagainya. Termasuk yang paling kecil biasanya yang menerobos lampu merah itu kan. Oh iya. Itu kelihatan sederhana, tapi itu sebenarnya melanggar peraturan lalu lintas. Dan akibatnya pasti ada yang fatal kan. Apa yang sampai meninggal dari jadi peraturan itu diadakan bukan untuk membuat orang itu menderita, masyarakat itu menderita, bukan. Peraturan diadakan supaya kehidupan bermasyarakat itu tertata baik. Tertib. Ya, tertib. Kalau tertib pasti selamat. Itu demikian itu
ngestoaken angger-angger negara. Jadi ya, ini berkaitan dengan lalu lintas tadi. Kalau ke susu itu biasanya ke susu naik motor banter-banter terus nerobos-nerobos gitu, itu termasuk ego ya guys? Ya, termasuk itu ego itu. Jadi makanya di dalam menjalani jalan hidup rohani Sumarah, kita kan tidak boleh tergesa-gesa. Satu tindak timbangan niko sarwa prasaja sarta nyata kanthi sabar saha titi boten kesesa boten sumengka. Itu berkaitan nanti dengan nomor 7 tadi. Ya, jadi kalau memang apa itu bangunnya kesiangan, nah itu salahnya sendiri. Jadi harus konsekuensinya harus ditanggung itu nanti. Dan di dalam perjalanan tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh sumengkong, harus sampai enggak. Sedangkan kalau ada acara yang berdempetan, itu bisa diatur dengan izin dulu, karena saya ini nanti ada acara berikutnya jam sekian, saya perkenankanlah saya sekarang ini untuk mohon diri umpamanya. Itu salah kalau tergesa-gesa lalu melanggar, lalu apa itu lampu merah ya. Salah. Itu yang kadang tidak bisa. Jadi di dalam ilmu komunikasi Sumarah sudah ditata demikian. Terus tuwing ngaosi ing sasami. Nah, di dalam berrelasi dan berkomunikasi dengan sesama kita harus menghargai sesama. Jangan sampai merendahkan sesama, menganggap sesama lebih bodoh, menganggap sesama lebih tidak punya, menganggap sesama lebih tidak berkuasa dan sebagainya. Itu namanya merendahkan, menghina. Itu tidak baik untuk komunikasi sesama. Ya, jadi komunikasi sesama itu harus menghargai, yaitu kasih, seperti yang sudah kita bahas pada sesi pertama ya. Kasih. Terus tuwing ngaosi ing boten najat kawruh liyan. Nah, perwujudan dari menghargai sesama itu apa? Perwujudan dari menghargai sesama ya tidak mencela pendapatnya. Jadi kalau dalam pergaulan lalu ada yang berpendapat, ada yang ngomong, ya kita harus menghargai, harus menghormati dengan mengatakan oh baik, benar, walaupun itu mungkin kurang pas. Baru kalau dimintai pendapat, baru kita mengungkapkan pendapat kita. Pendapat saya demikian, entah ini benar, entah ini salah, saya juga sendiri tidak tahu, monggo saja. Demikian. Jadi orang punya batasan pemahaman masing-masing. Iya, betul. Kita tidak boleh memahami satu sama lain. Iya, karena pemahaman itu kan didasarkan pada IQ, tingkat kecerdasan, kemudian berdasarkan pendidikan di rumah orang tua, kemudian berdasarkan pendidikan formal, kemudian berdasarkan pergaulan. Berbeda, yang kurang pergaulan dengan yang sering bergaul, pasti pengetahuannya lebih banyak yang sering bergaul juga. Demikian itu harus kita hargai, harus kita hormati. Jadi tidak boleh mencela. Itu yang penting sekali juga. Terus hanya murid malah tindakan sih. Ya. Murid sadaya golongan. Ya. Para ahli kebatosan, tuwin sadaya kami saged nunggil gegayuhan. Ya, jadi itu perwujudan dari kasih, perwujudan dari menghormati, menghargai itu. Bertindak penuh kasih itu. Iya, malah bertindak berdasarkan kasih, supaya para semua golongan, para ahli kebatinan dan semua agama itu dapat satu karena
tujuannya kan satu loh, Iya. kembali kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan itu hanya satu. Dan sebab itu tidak boleh, oh agamaku yang paling sempurna, agama saya yang paling baik, agama saya yang paling terakhir, agama saya yang paling benar. Nah itu juga tidak menghargai Iya. agama orang lain. Itu juga tidak baik di dalam ilmu komunikasi Sumarah ini, untuk dijalankan di dalam pergaulan. Selanjutnya di Sanggaman nomor 7. Ya, Apa sih namanya, agak lupa saya. sumingkir saking pandamel awan, Sumingkir saking pandamel awan, maksiat, jahil, janji, lan sasamipun. sumingkir saking pandamel awan, upamanya memfitnah kolega sekantor, memfitnah tetangga, memfitnah teman, Menjatuhkan. ya menjatuhkan. Itu kan termasuk perbuatan baik apa tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Nah, itu tidak boleh itu. Jadi apa? Sumingkir itu menjauhi ya, menjauhi dari tindakan-tindakan yang tidak baik, maksiat. Iya. Kemudian jahil itu apa? Jahil itu Suka mengganggu orang lain, suka mengata-ngatai orang lain, ya jahil. Kemudian iri, dengki itu juga tidak baik itu dalam komunikasi. Iya. Ya, terus Sadaya tindak tuwi pangandika, sarwa prasaja sarta nyata. kanthi sabar Titi, boten kesesa, boten sumangka. Itu tadi segala satu tindak tuin pangandios, semua tindakan, tindak tanduk dan perkataan sarwa prasaja sarta nyata. Prasaja itu apa adanya. Apa adanya. Iya, apa adanya, tidak boleh menambah-nambahi untuk menjilat, untuk meninggikan dirinya, umuk ya. Kalau bahasa Indonesianya itu bahasa Jawanya itu umuk. Ya, itu kan perbuatan yang meninggikan diri dengan mengatakan yang tidak sebenarnya. Itu tidak boleh. Jadi harus apa adanya. Apa adanya termasuk kalau salah ya salah, mengakui salah. Kalau benar ya sudah, tidak menunjukkan bahwa dirinya benar. Ya, tapi kalau ditanya ya benarnya ini. Dan nyata, artinya bukan khayalan, bukan karangan. Ada untuk menarik perhatian, untuk meninggikan diri, lalu mengarang cerita yang hebat-hebat. Saya sudah ke sana, saya sudah Mbak saya sudah mencapai ini. Oh iya, itu seperti itu. Sarwa prasaja sarta nyata, kanthi sabar saha titi, dengan sabar perlahan-lahan. Dan titi itu artinya teliti, kemudian hati-hati, dan tuntas, selesai. Jadi menyeluruh, sempurna ya. Walaupun kesempurnaan itu relatif ya, tapi ya harus berusaha sampai sempurna. Jadi sabar satiti, boten kesesa, boten sumangka. Tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh cepat-cepat selesai. Nah itu karena mau merugikan orang lain tadi. Iya, merugikan orang lain itu. Nanti. Jadi sebenarnya di kalau yang nomor 7 ini pengendalian ego itu penting banget nih Mbak Is. Justru di dalam Sumarah itu titik beratnya itu di dalam pengendalian ego.
karena ego itu sumber dari segala malapetaka yang terjadi di seluruh dunia ini. Iya. Sumber dari segala kekacauan yang terjadi di seluruh dunia ini. Sumber kemiskinan yang terjadi di seluruh dunia ini. Jadi di dalam ilmu Sumarah itu ego menjadi sangat penting sekali, karena ego harus diperhatikan, selalu diperhatikan dari detik ke detik. Lalu ego siapa yang harus kita perhatikan? Egonya sendiri, bukan ego orang lain. Ego orang lain itu urusan orang lain sendiri, kecuali kalau kita itu diberi tugas untuk membimbing orang lain, itu baru kita bisa membimbing orang itu, memperingatkan, oh ini perbuatan ego, jangan ini perbuatan ego. Tapi kalau bukan tugas kita untuk membimbing orang lain itu, ya kita harus diam saja, kita memperhatikan, mengendalikan ego kita sendiri. Iya. Dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, setiap hari, setiap minggu, dan sepanjang hidup kita. Kalau yang masih awam kan memang susah, Pak Is, Ya. untuk melihat dirinya sendiri, egonya sendiri. Ya. Memperhatikan egonya sendiri kan memang masih susah. Ya. Masih sulit. Yang bisa dilihat kan yang lain, orang lain yang di luar diri kita. Sebetulnya sangat mudah sekali kan? Mudah. Apakah kita itu merasa Okay. lebih pintar dari orang lain? Itu salah satu ciri-cirinya. Itu kan untuk bisa meneliti egonya sendiri kan? Yeah. Terus apakah saya merasa lebih benar dari orang lain? Ini diperlukan kerendahan hati. Nah itu sendiri. Jadi gandengannya dengan tokoh ngerame itu kan juga termasuk mendasari bagaimana kita itu berrelasi dan berkomunikasi dengan sesama. Terus jadi ego itu harus, ego kita ya harus kita perhatikan, kita kendalikan. Untuk itu kita perlu waktu khusus untuk diam dan mengamati diri sendiri. Jadi untuk yang baru mulai belajar ilmu Sumarah itu harus setiap hari menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk merenungkan diri, diam, mengamati diri sendiri, mengamati apa yang sudah dilakukan, mengamati apa yang sudah dipikirkan, mengamati apa yang sudah diperbuat di waktu yang lalu atau tadi, atau mungkin tidak dirasakan. Itu sangat penting sekali. Pengalaman saya pribadi juga, dan bertemu dengan teman-teman yang lain yang baru yang di spiritual itu, lalu menganggap spiritual atau kalau kita itu marah itu kasekten gitu Pak. Iya. Karena mungkin diberikan sedikit keajaiban oleh Tuhan, terus menganggap oh iya, saya kok bisa ini ya. Ya. Itu bagaimana? Ya itu memang harus di untuk para pamong ya. Ya. Khususnya Mas Budi kan juga pamong ya. Ya. Itu harus ditekankan kepada para kanoman. Jadi para kadang yang baru saja mulai mempelajari ilmu Sumarah itu jangan menganggap dirinya itu menjadi lebih suci, lebih sakti atau lebih beruntung dengan menjalani ini. Mungkin salah memahami
Saya Ya, jawab karena salah memahami. kadang-kadang yang pernah bertanya, ada yang bertanya, mau ikut Pak, monggo latihan sareng, maharnya berapa begitu. Oh, Nah, ya. jadi kita, oh ini berarti dianggap kanuragan atau dan sebagainya begitu. Oh, Oh ya. ini tidak seperti itu Pak, ini hanya Ya. olah spiritual saja, latihan batin. Ya. Begitu Pak. Ya, jadi yang pada umumnya kan ilmu-ilmu kanuragan sebagainya itu, atau katakanlah ilmu-ilmu yang lain ya. Yeah. Itu karena mereka juga butuh biaya kan. Yeah. Butuh biaya, memang pada umumnya demikian itu. Yeah. Iya. Kembali ke topik Pak Is. Ya. Tadi nomor 7 sudah, ke nomor 8. Ya. Kabari muti jembareng seserapan lahir patos. Nah, untuk bisa berkomunikasi, berkomunikasi dengan baik dengan sesama, itu juga perlu pengetahuan, baik pengetahuan sains maupun pengetahuan kerohanian. Makanya di situ dikatakan rajin untuk memperluas pengetahuan, baik pengetahuan jasmani maupun pengetahuan rohani. Karena dengan pengetahuan jasmani dan rohani yang sangat luas, kita bisa ngemong, kita bisa mengemong setiap orang yang berrelasi dan berkomunikasi dengan kita. Umpamanya dengan anak kecil, ya kita harus mengetahui bagaimana psikologi anak kecil ini, perasaan anak kecil ini, tingkat pengetahuan anak kecil kita ini. Kita harus mengetahui sehingga cara berbicara kita, terus istilah-istilah yang kita gunakan, terus pengetahuan yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan usia anak itu. Berbicara dengan anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemudian anak SD, kemudian anak SMP, kemudian anak SMA, kemudian mahasiswa, kemudian pegawai, kemudian para orang sepuh. Nah, itu kita juga harus menyesuaikan diri, bisa ngomong. Jadi tidak berpikir menurut pikiran kita sendiri, bukan. Tapi kita harus bisa ngomong. Ngomong orang yang kita hadapi itu siapa, anak yang kita hadapi itu siapa. Demikian itu Mas Budi. Lajeng yang ke-9, mboten fanatik namung pitados dhateng kasunatan ingkang tuntunipun murakabi dhateng bebrayan umum. Iya, jadi untuk supaya berrelasi dan berkomunikasi dengan baik itu memang tidak fanatik, tidak menganggap agama saya atau kelompok saya atau partai saya atau sekolah saya. Ya, itu terjadi perkelahian masal anak-anak itu namanya apa? Tawuran terjadi. Tawuran, ya. Itu kan mungkin ada yang dipicu dari tadi fanatisme sekolah, fanatisme berlebihan. Iya, fanatisme sekolah yang berlebihan. Ya, itu sehingga sekolah pula yang paling apik. Tapi kalau untuk bela negara pripun, Mas? Ya tidak boleh. Fanatisme berlebihan juga tidak. Contohnya Hitler itu dong. Oh itu, jadi dia fanatisme berlebihannya sampai sampai mengorbankan banyak nyawa seperti itu. Iya, orang-orang Yahudi yang dibunuh itu. Berarti fanatisme itu sebenarnya bukan apa ya, patriotisme atau nasionalisme gitu? Bukan. Jadi kalau mungkin Hitler itu nasionalisme atau patriotisme, mungkin dia akan berpikir panjang lebar untuk tidak mengorbankan rakyatnya sendiri. Jadi nasionalisme itu cinta kepada tanah air, kepada bangsa sendiri, pada negara kita. Perwujudan dari cinta itu bukan menganggap negara kita yang terbaik, tetapi
melihat kenyataan yang ada di negara kita itu bagaimana. Nah, itu kita lalu menimba kenyataan-kenyataan yang lebih baik dari negara yang lain, mungkin bisa kita sumbangkan ke negara kita, bangsa kita. Kemudian nasionalisme itu juga tidak menganggap bangsa lain itu lebih rendah, ya harus sama. Tetapi juga tidak boleh menganggap bangsa kita itu lebih rendah dari bangsa lain. Itu juga tidak boleh itu. Jadi harus sama, dasarnya kasih itu. Berarti orang-orang Eropa itu memang egonya juga tinggi-tinggi. Iya, betul. Karena dulunya kita kan dianggap negara dunia ketiga. Dunia ketiga dan ekonomi itu beberapa begitu. Pak Prabowo menemukan tulisan di apa ya di kolam renang apa di mana itu menyebut apa pokoknya bangsa Indonesia disebut anjing. Iya dah, pernah membaca. Nah itu seperti itu. Jadi bangsa Indonesia. Nah untuk kenyataan seperti ini, bangsa Indonesia harus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sama sederajat dengan bangsa lain. Bukan lebih tinggi, bukan lebih suci, bukan lebih baik, bukan, tapi sama. Jadi kalau sekarang posisinya Indonesia memang menuju, maksudnya menunjukkan jati dirinya. Melalui Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Jokowi itu sumber daya alam atau resource itu benar-benar dikelola sendiri begitu Pak. Betul, ya betul. Tidak diekspor melulu. Ya. Nah, itu saya mengaitkan ke film Avatar kalau nggak salah. Ya. Film Avatar itu juga tentang resource itu, suatu negara yang diserang gitu. Ya. Ini mau main yang kedua kayak. Ya bagus nih itu. Terus apa tadi? Yang menarik ini Pak Is, tentang sesanggaman. Kenapa sesanggaman nomor 8 tak beribu 17 mulai patos dan nomor 9 buatan fanatik itu ditaruh di nomor 8 dan nomor 9. Kenapa tidak ditaruh di pertama? Nah, saya agak menggelitik tadi yang nomor 6 itu sudah menunjukkan harus ada nomor 6 dulu. Saya mungkin tidak leres ngestakaken anggar-anggar negari tuwin ngaosin sasami mboten nacat kawrulian malah tindakan sih murid sedaya balan para ahli balalan kuwi sadaya kami saged menjadi. Artinya kesadaran itu harus ada dulu gitu. Betul. Sebelum memahami fanatisme dan kerendahan hati untuk belajar kepada orang lain gitu Pak. Betul. Berarti untuk bisa menjalani nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu syaratnya harus melakukan yang nomor 8. Ini malah menarik lagi. Dan 9. Ini seperti puzzle yang ini harus menemukan apa gitu. Jadi itu memang sudah disusun berdasarkan petunjuk Tuhan ya. Sesanggaman itu. Jadi itu menjadi suatu kesatuan loh. Ini merupakan kewajiban, ini merupakan kewajiban. Tapi untuk dapat melakukan kewajiban ini semua harus melakukan kewajiban ini. Nomor 8 dan nomor 9, sehingga yang dari nomor 1 sampai nomor 9 itu merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah itu maknanya pikun itu, seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kan kita belajarnya dari nomor 1 dulu sampai nomor 9 gitu. Oh tidak. Kita belajarnya seluruhnya. Makanya di dalam acara persujudan itu kan tidak hanya dibacakan nomor 1 saja. Dibacakan nomor 1 sampai nomor 9 walaupun baru mulai, baru kanoman itu kalau mulai acara persujudan itu dibacakan sesanggaman itu dari nomor 1 sampai nomor 9. Tidak dipelajari 1 dulu, 2, kemudian 3, kemudian enggak. Tapi nomor 1 sampai
9 karena nomor 1 sampai nomor 9 itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti Pancasila itu juga suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu merupakan satu kesatuan dan tidak bisa diperas. Pancasila diperas itu Jadi tiga sila. seperti parutan kelapa. Pancasila jadi 3 sila. Jadi 3 sila, nanti 1 sila. Tapi dasarnya adalah kasih memang. Tapi kasih perlu dijabarkan. Penjabarannya ya 5 sila itu. Kasih perlu dijabarkan. Penjabarannya kalau di Sumara ya sesanggeman dari nomor 1 sampai nomor 9. Jadi tidak bisa ini harus mempelajari nomor 1 dulu. Ya nomor 1 sampai 9 itu harus dipelajari setiap hari itu. Makanya harus dihafalkan itu. Iya. Langsung saya dihafalkan. Ya, bukan langsung saya, harus itu. Harus. Nah, teman-teman, tapi ya tergantung tadi. Termasuk Bandung, termasuk apa? Iya. Tingkat kedewasaan rohaninya ya, tingkat kedewasaan rohaninya. Tapi tetap di tingkatan kedewasaan rohani yang bagaimanapun saja sesanggeman itu harus dipelajari dari nomor 1 sampai nomor 9 harus dihafalkan. Tapi memang itu harus perkara belum hafal itu biasa. Perkara lupa itu biasa, tapi ada usaha untuk menghafalkan. Tapi memang itu wajib ya. Wajib. Berlatih keras untuk menghafalkan begitu. Iya. Kalau enggak gitu kapan hafalnya gitu? Iya, enggak ada kemauan kan. Iya. Namanya sesanggupan itu kan kesanggupan ya. Iya. Kesanggupan itu kan wajib. Iya. Kesanggupan itu bukan ditekankan dari atasan, dari Tuhan, bukan. Dari kesanggupan itu harus timbul dari hatinya sendiri, dari dirinya sendiri. Dari sebab itu ada kewajiban, ada keharusan untuk menghafalkan, tapi tidak harus hafal. Karena hafal itu nanti proses. Hafal itu semua adalah sebuah proses. Makanya tapi harus dihafalkan. Tapi tidak harus hafal. Karena hafal itu suatu proses. Jadi itu harus disadari suatu kesanggupan. Kesanggupan itu bukan diharuskan dari Tuhan, bukan, tapi harus keluar dari hatinya sendiri, dari tekadnya sendiri. Demikian itu Mas Budi. Saya kira cukup jelas. Hari ini banyak yang kita bahas, termasuk mengenai sedikit ada mengenai ego, mengenai nasionalisme, mengenai termasuk yang terakhir ini sesangguman, agar menjadi manfaat untuk teman-teman semua perjalanan Sumara, supaya itu termasuk pengingat untuk menghafalkan begitu. Niat menghafalkan juga harus tertanam dengan baik. Semoga segera hafal untuk menghafalkan. Semoga banyak rekan-rekan perjalanan Sumara yang hafal sesangguman untuk bermanfaat bagi diri. Makanya Pak Is, membangun sangat rahayu.